Bung Rasman, jadi supaya mungkin nanti Pendeta Gilbert bisa meluruskan pandangan dari Pendeta Gilbert biar kita tidak salah memahami atau mengambil kesimpulan soal yang tadi sahid. Menurut tanggapan saya atau cara saya menilai penjelasan Pendeta Gilbert tadi, bahwa ya sudah kalau Pak JK sampaikan sahid di Kristen berarti itu udah close. Oke. Itu dengan sendirinya ada barir, ada pagar. Ya udah ngapain kita tersinggung? Karena memang pilihan Said itu tidak ada di Kristen. Baik. Itu kan kalau saya nggak salah memahami ya. Bukan seperti yang dijelaskan oleh Bung Kalau saya Rasman boleh tadi. menanggapi sedikit Bang Ade sama Bang Rasman. Jadi intinya begini, jangan bilang saya bilang Pak JK salah, kualat gua Saya itu nggak orang bilang tua. abang salah, Bang. Ya. Tadi itu, Jadi Dalam Kristen tidak ada yang namanya mati syahid itu. Ya, jadi yang saya bilang seperti yang Bang Aziz bilang, kita nih kan Indonesia ini kamar besar, rumah besar dengan banyak kamar gitu kan. Ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan dan lain-lain. Nah, yang saya bilang ketika diksi disampaikan sholat, kita tahu itu untuk Muslim. Sudah yang Kristen gak usah ikut campur gitu. Ketika ini diksinya sahid, udah yang Kristen gak usah ikut campur gitu. Nah itu yang saya pelajari. Dan kalau saya boleh tanggapi Bang Rasman, walaupun ini masuk aja. Seperti saya bilang, bagusnya, karena buat saya Bang Ade ini salah satu tokoh yang menyatukan agama. Kok beliau paling gak suka sama penindasan agama apapun gitu. Nah Pak JK sudah terbukti lah yang dia selamatkan tuh 2.000 orang dibunuh waktu itu gitu. Terus sekarang kita mau bilang dia mengadu domba, dia mendatangkan kacauan, nggak mungkin. Kita semua sepakat hormat gitu. Karena apa? Kayaknya kita dari kecil udah diajarin hormat sama yang tuaan gitu. Kualat kalau kita nggak hormat sama yang tuaan. Jadi kalau saya bilang simpel saja. Pak JK saya pernah ngalamin. Saya nggak pernah ketemu beliau. Cuma dia ketemu di acara-acara penting. Tetapi waktu saya datang mau minta maaf. Beliau langsung hari Minggu malam saya telepon. Hari Senin pagi hari libur beliau undang saya datang gitu. Jadi beliau pasti dengan senang hati memberi maaf. Tapi saya pikir kalau menanggapi Bung Stein juga, negara kita kan negara hukum, kita lapor dulu. Negara kita juga negara Pancasila. Dan sila keempatnya itu kan jelas musyawarah untuk mufakat, ya kan. Jadi sebelum negara ini negara hukum, kalau saya bilang hukum tuh bagian terakhir lah sebagai negara hukum gitu. Tetapi yang pertama kita tuh Pancasila dulu gitu lah, ya kan. Oke, jadi kalau begitu saya tanya dikit. dosa Pak lu motong-motong pendeta, dosa lu. Dikit aja. Kira-kira menurut Pak Gilbert selaku pendeta, Pak JK salah diksi nggak? Yang menyebut sahid. Gini. Ini sifat manusia nih, bukan menuduh. Jadi kalau saya bilang, beliau kan lagi ada di ceramah agama Muslim. Iya. Jadi itu kan sebetulnya kalau bikin undangan harus ada tulisan untuk kalangan sendiri. Jadi itu kan kalangan sendiri. Jadi memang diksi-diksi yang dipakai adalah diksi-diksi Muslim. Jadi kita tuh jangan suka ikut campur urusan orang gitu. Karena saya ingat waktu Abdul Somad bicara tentang di balik salib ada ini, itu nggak bisa dibuat apa-apa. Kenapa? Orang Kristen boleh marah, tapi nggak bisa karena itu di kelompoknya sendiri gitu ya. Ya kita sih boleh bilang, Ustadz lain kali jangan nyebut-nyebut yang gitu-gituan dong, jangan mampir-mampir kamar orang gitu. Tapi ketika bicara di kelompok sendiri ya aman gitu. Nah itu sebabnya kalau saya bilang ini benar Bang Rasman bilang, ngapain persoalan ini? Dolar hari ini udah 17.500. Tepuk tangan, itu yang betul. Iya kan? Itu yang betul, Bang. Serangan kepada Indonesia udah semakin berat. Itu yang Kenapa betul. sih nggak persoalan ini? Kita selesainya gampang aja kok. Baik. Sebetulnya kita nggak usah pakai siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Yang muda mendatangi yang tua sebagai bagian yang penting. Kita dari kecil belajar kok. Oke. Karena waktu saya cium tangan Pak JK, saya dilibutin orang. Kenapa pendeta cium tangan Pak JK? Saya bilang
datang dari kecil saya diajarin begitu sama orang tua saya. Oke, baik. Kalau Sekarang ketemu orang kita tua, kita cium tangan. masuk ke soal maafkan. Kalau Pak JK sendiri seperti apa Bang Aziz? Apakah beliau akan memaafkan apabila Bang Ade, Nggak usah Dr. tanya Ali, sama dan beliau, minta Pak maaf? JK itu orang baik. Kalau ada orang mau datang minta maaf, ya mungkin masih ada percaya. Tetapi beliau adalah orang yang memaafkan. Oke. Betul? Betul. sebelum Jadi gini, saya lanjut ya, Bentar, Pak ya. ya. Jadi pertama, Pak JK tidak sedang melakukan kesalahan apapun dalam ceramah beliau, karena yang beliau sampaikan tentang bagaimana pengalaman beliau mendamaikan konflik, perdamaian dan kemanusiaan, konflik dan perdamaian, selalu seperti itu. Dan saya mau sampaikan kepada Bung Rasman bahwa yang disampaikan Bung Rasman selalu mengulangi bahwa Pak JK sedang melakukan kesalahan pilihan kata atau diksi. Tidak. Jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert tadi bahwa floor pesertanya jelas segmented. Mahasiswa muslim. Sehingga yang dia sampaikan pun begitu. Ini bahaya, semua bilang begini Mbak dan teman-teman semua. Kalau semua tempat ibadah baik di masjid, di gereja atau di ini yang sifatnya segmented, ada pendeta atau ada kiai ulama ceramah beribadah, lalu orang yang tidak hadir, kan Bung Ade tidak hadir di sana, lalu mengcapture cuma potongan, ini berbahaya. Yang dikomentari mungkin begitu Pak Pendeta ya. Ini yang dialami juga oleh Pak Pendeta. Iya. Tapi pertanyaan saya, apakah Pak JK ini orang yang pemaaf? Pak JK bukan, kalau mau dilihat rekam jejaknya pendamai. Kalau orang sudah pendamai berarti dalam hatinya adalah pemaaf. Jangankan untuk dirinya, konflik. Kalau begitu bisa damai mereka nih, Adinda. Biar kita arahkan Bung Ade Armando minta maaf. Sebentar. Tapi kepada terakhir Pak yang JK. saya dengar informasinya saya mau Bang masuk. Ade mau batalin minta maaf katanya. Saya Kenapa, mau Bang? masuk. Ya. Saya mau masuk begini. Oke. Ada dua peristiwa hukum di sana, Bung Ade. Yang pertama adalah fitnah kepada Pak JK, dan yang kedua adalah menghasut atau memprovokasi atau mengadu domba yang dilaporkan delik aduan tadi, delik umum tadi, delik biasa oleh 40 ormas. Itu tidak berkaitan dengan Pak JK. Karena bahasa Bung Ade bahwa yang tersinggung ini bukan saja umat Kristen tapi harus umat Islam juga, itu agitasi dan provokasi. Bentuk nyatanya di lapangan terjadi. Gamki dan 18 ormas Kristenan melaporkan Pak JK. Terus ada satu perhimpunan pelajar Islam itu melaporkan Pak JK yang menimbulkan kemarahan. Oke. Itu sudah terwujud di lapangan, sehingga Pak JK menyampaikan bahwa ini harus diselesaikan di ranah hukum untuk perbuatan menghasut dan memprovokasi. Oke. Sikap beliau jelas. Baik. Beliau tidak mengambil langkah hukum untuk melaporkan yang fitnah dan pencemaran tadi, tapi beliau menyampaikan bahwa tindakan mereka ini satu level di bawah PKI, sangat keji. Karena ini bisa mengoyak, bisa merusak harmoni Jadi begini, disintegrasi Adinda. antar anak bangsa, bisa menimbulkan Gini, perpecahan Adinda. antar bangsa. Kalau Oke. Pendeta Gilbert, saya baca bagaimana Pendeta Gilbert, Bapak kita ini salah menggunakan itu tadi, dipotong-potong tadi. Kita nggak bilang Ade Armando memotong, bukan ya. Tapi pilihan kata dari Pendeta gini, Gilbert. Tunggu dulu. Bung Waktu Asman, dia saya- dipersoalkan, Oke, kalau gitu yang saya- 2,5%. Kalau gini, saya mau sampaikan begini. Oke. Bung Ade harus paham bahwa Bung Ade adalah dosen komunikasi. Ada kewajiban intelektual yang harus dia jaga. Ada kaidah intelektual yang harus dia junjung tinggi. Dia paham betul bahwa apa yang dia lakukan punya dampak. Oke? Maka itu harusnya beliau tampilkan. Yang 2 menit itu bolehlah kalau dia mau kritik konteks. Bahwa pernyataan pendapat orang-orang ini berbahaya. Tapi dia harus tunjukkan kalimat selanjutnya. Tapi Pak JK menyampaikan bahwa kalau kalian saling membunuh, saling menewaskan dengan melabeli ini agama, tunjukkan kepada saya mana Alkitab, mana Al-Quran. Justru kalian semua masuk neraka. Bung Ade tidak tampilkan potongan video itu. Sehingga yang diterima oleh publik yang 2 menit tadi. Lalu muncullah beragam komentar negatif yang menghasut. Coba kita lihat tuh, kami punya capture. Mungkin teman-teman di 40 ormas punya bukti bagaimana ada saling balas-membalas dari pihak Kristen menilai Islam, dari komentar Islam menilai Kristen. Ini kan berbahaya. Maka tadi ketika ditanya bahwa Pak JK bisa nggak memaafkan Bung Ade dan kawan-kawannya, lagi-lagi beliau itu adalah pendamai.
Kalau terhadap orangnya mungkin beliau akan memaafkan. Tetapi kepada perbuatannya ini bahaya. Saya mau katakan Bung Ade ini selalu ditokohkan sebagai tokoh yang mengkampanyekan, menarasikan toleransi. Tetapi beberapa waktu terakhir ini narasinya cukup berbahaya. Cenderung kontraproduktif. Yang terjadi justru provokatif agitasi. Baik, terima kasih. Ya, Mbak Ajis, saya Mbak Ade, terusin. tapi informasi terakhir katanya Anda batal mau minta maaf ke Pak JK. Kenapa? Ya kalau saya direspons dengan cara semacam itu ya buat apa saya minta maaf. Respon seperti apa? Kan langsung diserang bahwa Ade Armando tetap kelakuannya itu menghasut, menodai agama dan terus diserang kepada saya. Saya berulang kali bilang tolong tunjukkan di mana letak saya menghasut konflik antar umat beragama. Saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan. Ya. Ini biar Bung Ade paham benar ini. Ini lagi-lagi saya harus baca ini. Saya harus buka Apa ini yang Anda tunjukkan? Screenshot atau? kalimat yang kami sudah buka ininya dalam bentuk Word dalam video itu. Oke. Bentar. Oke, sambil menunggu Ya. mungkin saya mau minta Saya tanggapan boleh Bang komen nggak? Rasman dulu. Begini, Adinda, saya kira di sini ada seorang pendeta yang pernah mengalami hal yang sama dan dimaafkan. Pendeta waktu itu ribut juga, laporan di Polda saya lihat itu menyebut 2,5% zakat. Ada Saya itu, mau saya baca ya caption-caption. tadi. Oke. Bung Rasman saya baca dulu biar ini tuntas. Oke, silakan Bang Ajis. Ini framing dan narasi kebohongan yang telah dilakukan oleh Armando dan kawan-kawan dalam acara Kupas Berita podcast Cokro TV tanggal 9 April 2026 sebagai berikut. Menit 3 detik 22, jadi dia dalam kurung JK itu memandang bahwa di ajaran Kristen adalah ajarannya kalau misalnya orang Kristen membunuh Islam nanti bakalan mati syahid. Begitu. Ini kan yang framing. Terus menit 5.4. Ya, itu salah. Ya, itu salah satu apa yang sayang saja sih sekelas Pak JK menafsirkan agama yang memang bukan agamanya dengan keliru dan menciptakan apa yang semacam takutnya perpecahan, begitu kan? Lalu di menit 5.23 ini yang menurut saya agitasi dan provokasi. Dan sebetulnya harusnya yang tersinggung bukan cuma orang Kristen, orang Islam juga harusnya tersinggung. Saya mau bertanya buat Bung Ade, apakah ini kalimat edukasi atau kalimat agitasi provokasi?